Adik-adik, apakah kalian mempunyai teman yang pernah berbuat jahat atau nakal kepada kalian? Contohnya, bully, kata-kata kotor, memukul, dan lain sebagainya. Baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, atau bahkan dengan kakak atau adik di rumah. Kalau adik-adik punya teman yang seperti itu, apa perasaan kalian dan biasanya apa yang akan kalian lakukan kepada mereka? Mungkin kalian akan menjauhi mereka, mengadukan mereka ke guru atau ke orang tua kita. Mungkin juga kalian akan mendendam kepada mereka, atau bahkan membalas perbuatan mereka. Tuhan senang gak ya melihat perbuatan jahat, bully, kata-kata kotor yang dilakukan anak-anak tadi? Tentunya Tuhan tidak senang dengan perbuatan jahat tersebut. Tapi suatu saat, temanmu yang suka jahat kepada kalian itu tiba-tiba bertobat, tidak melakukan bully lagi kepadamu, tidak mengatakan perkataan kotor lagi kepadamu. Apa perasaanmu kepada teman kalian itu? Apakah kamu senang kepada pertobatan mereka? Atau kamu masih marah dan dendam kepada temanmu itu, walaupun mereka sudah bertobat? Ada seorang yang pernah disuruh oleh Tuhan untuk pergi kepada musuhnya, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Orang ini benci sekali kepada musuhnya, sampai-sampai orang ini menolak perintah Tuhan dan ingin supaya musuhnya ini tidak bertobat, dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Orang ini akhirnya menuruti perintah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada musuhnya ini, malah musuhnya ini bertobat dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Orang ini bukannya senang karena musuhnya bertobat, malah jadi marah. Adik-adik, siapa ya orang ini? Yuk, kita dengarkan cerita dari Alkitab. Ada seorang yang bernama Yunus yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan peringatan akan hukuman dari Tuhan karena kejahatan Niniwe. Kota Niniwe adalah kota besar di kerajaan Asyur yang merupakan musuh Israel. Mendengar bahwa Tuhan akan menghukum musuh Israel membuat Yunus senang, tetapi mendapat perintah untuk menyampaikan peringatan akan hukuman Tuhan kepada musuh Israel, membuat Yunus untuk tidak mau menaati perintah Tuhan tersebut. Oleh karena itu, Yunus pergi ke Yafo dan membeli tiket untuk berlayar ke Tarsis. Adik-adik lihat di peta ya betapa jauhnya jarak ke Tarsis dibanding jarak ke Niniwe. Betapa berniatnya Yunus untuk tidak menaati perintah Tuhan dengan harapan agar musuh Israel dihukum oleh Tuhan. Tapi di tengah perjalanan Yunus ke Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut yang dahsyat, sehingga kapal yang ditumpangi Yunus hampir saja hancur. Semua orang ketakutan, dan masing-masing orang meminta tolong dan memanggil Tuhannya mereka. Tapi angin ribut tetap tidak berhenti. Apa yang dilakukan Yunus? Sementara semua orang sedang ketakutan dan berjuang agar kapal tidak tenggelam, Yunus malah tertidur di bagian bawah kapal. Lalu nahkoda kapal membangunkan Yunus, dan semua orang bertanya-tanya kepada Yunus, kenapa angin ribut ini bisa terjadi di tengah perjalanan mereka. Lalu Yunus pun mengakui bahwa karena dialah badai ini menimpa mereka semua. Yunus lari dari hadapan Tuhan karena dia tidak mau taat perintah Tuhan. Akhirnya Yunus menyuruh orang-orang untuk membuang dirinya ke laut. Lalu Tuhan menyuruh seekor ikan besar menelan Yunus. Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan, menyadari kesalahannya dan menyadari juga bahwa di dalam keadaannya yang tanpa harapan, keselamatan hanya datang dari Tuhan saja. Tuhan berbelas kasihan terhadap Yunus dan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Setelah itu, Tuhan pun memanggil Yunus untuk kedua kalinya dan menyuruhnya ke Niniwe untuk memperingatkan bangsa itu akan hukuman Tuhan yang akan datang kepada mereka jika mereka tidak bertobat. Kali ini Yunus pergi ke Niniwe. Kota Niniwe itu besar sekali.
Kalau berjalan kaki dari ujung ke ujung, butuh 3 hari perjalanan. Wah, besar sekali ya, pasti penduduknya banyak. Yunus pergi ke tengah-tengah kota itu dan berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Mendengar firman Tuhan, orang-orang di kota Niniwe, baik yang muda, tua, orang biasa, pejabat, bahkan raja kota Niniwe menyesal atas kejahatan mereka. Mereka berpuasa, berkabung, dan bertobat. Adik-adik, apa yang selanjutnya dilakukan Tuhan kepada orang-orang di kota Niniwe? Apakah Tuhan jadi menghukum orang-orang di kota Niniwe karena mereka menyesal dan bertobat? Tuhan tidak menghukum orang-orang di kota Niniwe. Tuhan sangat baik ya adik-adik, Dia mengampuni kesalahan dan dosa kita kalau kita menyesal dan bertobat, tidak melakukan dosa kita lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus? Ternyata dia marah. Mengapa dia marah? Yunus marah karena musuhnya malah bertobat dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Padahal Yunus mengharapkan Tuhan menghukum musuh bangsa Israel. Dengan marah, dia pergi keluar dari kota Niniwe dan melihat dari jauh apa yang akan terjadi terhadap kota Niniwe itu. Tuhan menumbuhkan pohon jarak supaya Yunus bisa berteduh dan tidak kepanasan. Yunus senang sekali karena dia tidak kepanasan. Tapi selanjutnya Tuhan membuat pohon jarak itu mati dimakan ulat. Yunus pun marah karena pohon jarak itu mati dan dia jadi kepanasan. Adik-adik, Tuhan menegur Yunus. 1. Yunus membenci musuhnya, manusia, tetapi mengasihi pohon jarak yang memberi keuntungan kepadanya. 2. Tuhan mencintai manusia yang berharga sekalipun, itu adalah orang yang melakukan kejahatan dan juga musuh bangsa Israel. Tuhan senang loh kalau ada manusia berdosa yang bertobat. Adik-adik senang gak kalau dosa kita diampuni oleh Tuhan? Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, artinya Tuhan sayang gak sama kita. Kalau kita sudah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan, adik-adik mau gak mengampuni musuhmu? Mau gak kalau musuhmu itu juga bertobat dan diampuni oleh Tuhan? Apa ya yang bisa kita lakukan kepada sesama manusia, sekalipun itu adalah orang yang berbuat jahat kepada kita? 1. Mendoakan mereka supaya bertobat. Adik-adik jangan mendoakan mereka supaya mendapat celaka ya. Doakan supaya mereka mendapat kasih Tuhan. 2. Kalau adik-adik bisa berbicara baik-baik dengan orang itu, bicaralah bahwa perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka harus stop melakukannya. 3. Lakukan perbuatan kasih kepada mereka. Bisa dalam bentuk menolong mereka, atau paling tidak, adik-adik tidak membalas perbuatan jahat mereka dengan kejahatan. Kalau kita sudah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan, kita pasti juga punya keinginan bahwa orang yang berbuat jahat kepada kita pun diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Yuk, kita mengasihi orang lain seperti Tuhan juga mengasihi mereka. Adik-adik, yuk kita menghafalkan ayat yang adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita mengasihi orang lain, meskipun orang itu sudah melakukan kejahatan kepada kita. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.